Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang lebih dikenal dengan panggilan Gus Dur merupakan salah satu tokoh Muslim Indonesia yang merupakan putra dari pasangan Kiai Haji Abdul Wahid Hashim dan Solihah yang lahir di Jombang, Jawa Timur pada tanggal 7 September tahun 1940. Gus Dur juga merupakan mantan Ketua Tanfiziyah atau Badan Eksekutif Nahdlatul Ulama atau NU, dan juga pendiri Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Selain itu, Gus Dur juga merupakan salah satu tokoh Muslim Indonesia yang pernah menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia keempat yang memerintah dari tahun 1999 hingga tahun 2001. Beliau wafat pada tanggal 30 Desember tahun 2009 di Jakarta, dan dimakamkan di Jombang, Jawa Timur. Berikut kutipan kata-kata beliau yang syarat akan makna sebagai inspirasi dan motivasi. Keberhasilan pemimpin diukur dari kemampuan mereka dalam mensejahterakan umat yang mereka pimpin. Sabar itu nggak ada batasnya, kalau ada batasnya berarti nggak sabar. Semakin tinggi martabat manusia yang menjadi pemeluknya, maka semakin tinggi pula martabat agama itu sendiri. Sejarah lama kita sebagai bangsa memang sangat menarik. Rasa tertarik itu timbul dari kenyataan bahwa yang ditulis sering tidak sama dengan yang terjadi. Demokrasi harus berlandaskan kedaulatan hukum dan persamaan setiap warga negara tanpa membedakan latar belakang ras, suku, agama dan asal-muasal di muka undang-undang. Menyesali nasib tidak akan mengubah keadaan. Terus berkarya dan bekerjalah yang membuat kita berharga. Mari kita bangun bangsa dan hindarkan dari pertikaian yang sering terjadi dalam sejarah. Inilah tugas kesejarahan kita yang tidak boleh kita lupa. Yang lebih penting dari politik adalah kemanusiaan. Bukankah dengan demikian menjadi jelas bagi kita bahwa menerima perbedaan pendapat dan asal-muasal bukanlah tanda kelemahan melainkan awal dari kekuatan? Agama mengajarkan pesan-pesan damai, dan ekstremis memutarbalikannya. Tuhan tidak perlu dibela karena Dia yang Maha Kuasa. Mari kita tanya dalam hati kita, apakah kita ini berjuang untuk suatu kepentingan yang besar yaitu kedamaian dan keutuhan NKRI? Kalau ingin melakukan perubahan jangan tunduk terhadap kenyataan. Asalkan kau yakin di jalan yang benar maka lanjutkan. Perpustakaan adalah tempat untuk memenuhi dahaga ilmu pengetahuan. Pemahaman apapun yang berbeda apalagi bertentangan bisa menjadi bibit-bibit perpecahan dan persatuan bangsa. Tidak ada jabatan di dunia ini yang perlu dipertahankan mati-matian. Demokrasi harus berlandaskan kedaulatan hukum dan persamaan setiap warga negara tanpa membeda-bedakan. Guru spiritual saya adalah realitas. Dan guru realitas saya adalah spiritualitas. Pertanyaan dasarnya adalah, sanggupkah kita sebagai bangsa mengembangkan sikap meninggikan kepentingan bersama itu dan mengalahkan kepentingan pribadi para pemimpin bangsa kita? Dengan lelucon, kita bisa sejenak melupakan kesulitan hidup. Dengan humor, pikiran kita jadi sehat. Bukankah masalah ketuhanan memang rumit? Mungkin sengaja dibuat rumit oleh Tuhan, agar kita tertuntut untuk senantiasa berada dalam upaya pencarian hakikatnya, walaupun itu tidak akan pernah tercapai. Upayanya lah yang penting, bukan tercapainya hasil yang mutlak. Tidak penting apapun agamamu atau sukumu, kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua orang,
karena orang tidak pernah tanya apa agamamu. Kemajemukan harus bisa diterima, tanpa ada perbedaan. Memuliakan manusia berarti memuliakan penciptanya. Merendahkan dan menistakan manusia berarti merendahkan dan menistakan penciptanya. Keragaman adalah keniscayaan akan hukum Tuhan atas ciptaannya. Kepemimpinan yang baik dapat membawa hasil yang baik, tanpa banyak menumpahkan darah. Sebuah masyarakat tanpa spiritualitas, hanyalah akan berujung pada penindasan, ketidakadilan, pemerasan, dan perkosaan atas hak-hak asasi warganya. Berkat perbedaan, semuanya jadi terang benderang. Negeri ini paling kaya di dunia, tapi sekarang negeri ini menjadi melarat karena para koruptor tidak ditindak dengan tegas. Bukalah hatimu dan bertindaklah dengan jujur. Tugas pokok intelektual adalah mempertahankan kebebasan berpikir, bukan membunuh kebebasan berpikir. Saya tidak peduli, mau popularitas saya hancur, difitnah, dicaci maki, atau dituduh apapun. Tapi bangsa dan negara ini harus diselamatkan dari perpecahan. Dari sudut agama, saya ingin mengingatkan, agar ketidaksenangan kita terhadap seseorang atau kaum, jangan sampai menyebabkan kita berlaku tidak adil dalam memutuskan sesuatu. Semakin tinggi ilmu seseorang, maka semakin tinggi toleransinya. Allah itu Maha Besar. Ia tidak memerlukan pembuktian akan kebesarannya. Ia Maha Besar karena Ia ada. Apapun yang diperbuat orang atas dirinya, sama sekali tidak ada pengaruhnya atas wujudnya dan atas kekuasaannya. Memaafkan tidak akan mengubah masa lalu, tetapi memberi ruang besar untuk masa depan. Sebenar apapun tingkahmu, sebaik apapun perilaku hidupmu, kebencian dari manusia itu pasti ada. Jadi jangan terlalu diambil pusing. Terus saja jalan. Perbedaan dalam berbagai hal termasuk aliran dan agama, sebaiknya diterima karena itu bukan sesuatu masalah. Orang yang masih terganggu dengan hinaan dan pujian dari manusia, dia masih hamba yang amatiran. Marilah kita bangun bangsa dan hindari pertikaian yang sering terjadi dalam sejarah. Inilah esensi tugas kesejahteraan kita, yang tidak boleh kita lupakan sama sekali. Rentenir memang melakukan kerja manipulatif, karena ia mengambil keuntungan dari penderitaan orang lain. Sementara Tuhan tidak memanipulasikan apa-apa. Yang diberikannya hanyalah kehidupan itu sendiri. Terserah mau diapakan oleh manusia, dijadikan ajang pengrusakan, atau lahan penyejahteraan hidup.